Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Daniswara Sumarno dengan NPM 221-2011-490. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil daripada makalah saya yang berjudul Etika Profesi Hukum sebagai Landasan dalam Perwujudan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Dalam hal ini, ada pun 3 poin pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dielaborasi. Yang pertama, berkaitan dengan bagaimana konsep etika profesi hukum berperan sebagai pondasi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kedua, berkaitan dengan apa tantangan utama dalam implementasi etika profesi hukum di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana efektivitas kode etik profesi hukum dalam mencegah pelanggaran oleh aparatur penegak hukum. Yang pertama, etika profesi hukum ini merupakan sebuah rambu moral bagi para penegak hukum maupun aparat hukum seperti jaksa, hakim, advokat maupun aparatur hukum lainnya. Hal ini didasarkan pada 3 prinsip dasar, yaitu independensi, integritas, dan akuntabilitas. Independensi diartikan sebagai institusi dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu pengadilan, berdiri tegak tanpa adanya intervensi atau gangguan dari pihak-pihak lain untuk menciptakan sebuah produk hukum yang jelas dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, dengan integritas, artinya diartikan sebagai konsistensi antara tindakan dan nilai moral. Tindakan yang dilakukan oleh hakim, jaksa maupun advokat ataupun aparatur hukum lainnya diselaraskan dengan nilai moral yang diyakini baik oleh mereka. Yang ketiga, berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban publik. Bagaimana publik dalam hal ini menilai bahwa pengadilan maupun aparatur hukum lainnya itu mempunyai pertanggungjawaban yang sangat tinggi, sehingga dalam perjalanannya dia memiliki kepercayaan daripada publik itu sendiri, sehingga publik meyakini bahwa yang dilakukan oleh aparatur hukum itu adalah benar. Gitu. Hal ini selaras dengan sumber dari Jurnal Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang berjudul dengan Integritas dan Profesionalisme dalam Etika Profesi Hukum, Pilar Utama Penegakan Keadilan, terbit di tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya, berkaitan dengan tantangan implementasi etika profesi hukum. Adanya 4 hambatan utama yang ditemukan dalam makalah ini, yaitu konflik kepentingan, lemahnya mekanisme pengawasan, korupsi yang sistemik, dan minimnya edukasi etika. Yang pertama, bahwa konflik kepentingan. 45% dari pelanggaran etika di pengadilan terkait intervensi dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini bisa saja dari pihak ketiga yang ingin mengambil kesempatan ataupun opportunity dari hasil dari untuk bisa membelokkan daripada hasil dari keputusan hukum yang diketok palu oleh hakim. Hal ini bersumber dari jurnal Kertasemaya Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan judul Implementasi Etika Profesi Penegak Hukum dalam Persidangan volume 11 nomor 12 tahun 2023. Selanjutnya, lemahnya mekanisme pengawasan. Bahwasannya data yang saya temukan hanya 30 pelanggaran kode etik yang berujung pada sanksi yang tegas. Lemahnya mekanisme pengawasan ini sangat krusial karena ketika hakim ataupun aparatur hukum lainnya tidak diawasi secara baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan, ini akan menjadi sebuah bumerang tersendiri. Karena di saat itu, ketika lemahnya mekanisme pengawasan, akan banyak sekali celah yang akan ditimbulkan atas lambatnya proses penegakan hukum itu sendiri. Hal ini bersumber dari Jurnal Lex Crimen Vol 1 nomor 3 garing Jules Stripsep garing 2012 berjudul Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, ditulis oleh Livia V. Pele. Selanjutnya, korupsi yang sistemik. Sektor hukum merupakan 5 besar sektor paling korup berdasarkan Transparansi Internasional. Jadi
sistemik ini diartikan sebagai korupsinya ketika atasnya korupsi, tengahnya korupsi, bawahnya juga korupsi. Ketika tiga-tiganya ini korupsi, ini membuat sebuah sistem tersendiri yang itu yang membuat implementasi dari etika dari penegakan hukum itu sendiri terhalangi. Dan salah satu caranya adalah dengan caranya mengimplementasikan etika profesi hukum itu sendiri, sehingga korupsi-korupsi dari atas, bawah maupun menengah itu akan hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, minim edukasi etika. 60% dari fakultas hukum tidak memiliki kurikulum etika yang terstruktur. Hal ini sangat cukup memprihatinkan, dikarenakan justru dengan adanya etika profesi hukum ini, penegakan hukum akan dijalankan secara optimal. Dengan minimnya edukasi etika itu sendiri akan menghalangi, dan ini membuat sebuah hambatan dan batasan tersendiri bahwa saya tidak, di dalam hal ini kita ambil contoh semisal pengacara yang lulus dari fakultas hukum yang tidak memiliki kurikulum etika yang terstruktur, ya dia tidak mengetahui akan pelanggaran itu, sehingga dia akan terus menjalankannya dengan maksimal atau dengan leluasa, tidak ada masalah sama sekali menurut dia gitu. Nah, yang terakhir berkaitan dengan efektivitas dari kode etik profesi. Walaupun di dalam negara ini kita mempunyai setidaknya 2 landasan hukum utama berkaitan dengan kode etik profesi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Perma Nomor 1 Tahun 2021 tentang kode etik hakim. Namun, dalam hal ini implementasinya belum bisa dikatakan sebagai implementasi yang optimal, dikarenakan data dari Komisi Yudisial menunjukkan bahwa 72% hakim mengaku tidak pernah menerima pelatihan etika yang intensif, sementara 58% pelanggaran oleh advokat terjadi karena lemahnya pengawasan internal. Dan ketika hakim ini tidak pernah menerima pelatihan etika yang intensif, ini akan menggoyahkan struktur daripada peradilan itu sendiri, struktur kepercayaan publik, entah dari ketiga poin utama yang di atas, yang berkaitan dengan independensi, integritas, dan akuntabilitas. Ini sangat menggoyahkan dan sangat prihatinkan, dikarenakan ini menjadi sebuah tolak ukur yang negatif dalam kepercayaan dan maupun integritas dan 3 poin utama tadi. Sehingga solusi yang akan diberikan dalam hal ini adalah pembentukan badan pengawas independen maupun sanksi-sanksi yang progresif, seperti sanksi yang lisensinya dicabut sebagai hakim ataupun dilakukan pemecatan sebagai PNS hakim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.